Lagi di Porsalang bersama dengan saya Fuad. Dan saya Patrick. Kami adalah pecinta Manchester United, fans Manchester United garis keras. Apapun kami lakukan demi mendukung tim kesayangan kami. Nggak ada Garis cerita. keras. Kasih hashtag bantai yang aneh-aneh. Nggak mau Apa? tahu, pokoknya kami United till I die. Kami mendukung United United, till I die. dari kecil. Sedari Dari kecil, kami mendukung United. United diturunkan dari surga untuk kami. Amin. Jadi tidak ada cerita kami tidak mendukung United, ya. Amin. Jadi siapapun yang menghina Man United berhadapan dengan Patrick. Hah? Kau? Enggak. Aku nggak usah. Tapi betul. Siapapun bolot berhadapan sama Fuad dan aku. Nah, bolot. Tahu kau bolot? Gokil tuh Om Yang. Gokil Yo, tuh Om Om Yang Yang. tuh gue ngakak bacanya anjrit. Bangke, itu kredit ya. Bangke. Yang bikin istilah bolot itu adalah Om Yang Parangi yang pernah di episode Porsalang yang 122. 122. Ya, Adrian Parangi, Twitternya yang banget. yang banget. Anjir, gue ngakak bangke. Kita nggak, Tapi gue nggak bener, pernah kepikiran loh untuk bikin Iya. bikin itu Bani apa, oleh bikin out singkatannya. bolot. Anjing, parah. Parah. Keren abis. Dan sesuai. Emang bolot. Bolot, polot. Kan tadi udah dibilang. Apa? Enggak. Maksudnya kan begitu. Itu tahu itu dah. Mali. Itu oleh Ato nggak pernah berdiri. Masa manajer kagak pernah berdiri? Iya nggak? Hah? Lu udah makan siang belum? Iya. Iya kan? Sarapan. Oleh sarapan. Oleh sarapan sambil nonton. Lu denger nggak? Anjing Om Yang parah banget, bisa didapat tuh bolot bangke. Jadi bagi kalian para bolot, Om Yang. Bagi kalian para bolot, saya siap meladeni Anda. Ya, penasihat rohani Arteta, tapi saya siap menghadapi bolot. Ya, apa susahnya menghadapi orang bolot coba? Paling harus ngulang-ulang, berulang-ulang diomongin kan, baru biar ngerti kan gitu. Iya. Kemarin kan katanya gini Bang, kemarin kan katanya guru penjas, miskin taktik, ya kan, begitu dia udah bikin banyak formasi nih, nggak bisa bilang kayak gitu lagi, telat ganti substitusi. Nah sekarang bikin substitusi pas halftime, ngapain sih bikin substitusi halftime? Tapi nyatanya bagus hasilnya, jadi nggak bisa ngomongin itu lagi. Akhirnya sekarang ada lagi nih, mau gimana mau jadi juara? Lah pemain mahal-mahalnya semua di bangku cadangan katanya ya kan. Gue mikir, lu ngerti nggak main bola tuh 11 lawan 11. 11. Semua. Ntar kalau udah beres lagi, ntar besok bilang, itulah, Bera aja dia jongkok. Kayak mana mau bagus dia ngatur strategi main? Nah, kayak gitu. Itu. Nggak pernah senang orang itu. Pokoknya apa yang bisa bikin salah. Nah, itulah, Bera aja dia duduk. Nggak cebok pakai air. Pantaslah strateginya nggak betul lah. Nggak tahu padahal di Inggris susah kali orang cari air buat cebok. Pakai tisu dilap. Sekarang orang itu nyari, kalau orang-orang itu datang ke sana, berak nyari air, stres orang itu Pak. Mana ini tembak-tembakan airnya? Nggak ada. Nggak usah jauh-jauh ke Inggris. Ke Jepang aja nggak ada. Bingung kok, Mak. Lontong ini. Kayak mana lo mau cebok ya kan? Oh pun kadang bening. Kalau Jepang masih mending, ada toilet yang bisa ada penyiramnya itu yang dari bawah ya kan. Terus airnya hangat lagi. Airnya hangat lagi. Geli-geli enak. Airnya hangat. Sedap gitu kan. Aduh mah. Terus ada yang pakai lagu lagi, ada yang pakai musik. Anjrit, parah. Aku kan di sana, bingung aku buat bahasa Jepang semua. Ya. MOI gitu. Kutekan kusangka air karena ada gambar airnya kan. Iya. Tahu musik keluar. Iya. Apa ini gue? Terus dia ada dryer. Mau cebok, kenapa musik yang keluar? Ada lagi yang pakai dryer lagi. Jadi sambil jongkok ambil cebok Udah gitu ada yang pakai lampu. Di sorotnya pula buka ya kan. Entah untuk apa lah orang buka mau cebok gitu. Poros berak namanya. Tantri ketawa. Tapi emang betul lah. Kalian itu
yang oleh out itu. Aduh, aku udah kuhindari lah kalian. Entah ngapain lah kalian follower salah yang warah. Nggak usah kalian retweet ke aku. Sakit kepala baca-bacainnya. Bodoh-bodoh kali lah bani-bani oleh out ini gue. Bodoh, besar bodoh, kecil nggak mau mati kalian. Gitu kata kami dulu. Iya. Hidup segan, mati tak mau kan. Enggak, lu besar bodoh, kecil nggak mau mati kau. Gitu kalau kita bilang di Medan. Iya di Medan kemarin gitu ada yang bilang kayak gini. Bilang. Ada satu bani oleh out yang agak-agak keras ya kan. Ngomong, habis kita seri lawan Leicester tuh kan. Dia ngomong ini. Ya, title challenge-nya cuma bertahan 6 hari katanya kan. Ya iyalah, orang pemain bagus-bagusnya dicadangin semua lah, entah apalah dia ya kan. Emang kompetisi udah habis. Nah itu gue bilang kan, kompetisi ada berapa Pak? Baru 14 pertandingan ya kan. Udah gitu. Yang lain-lainnya berjatuhan juga kan. Kayak kata Bang Palen, kalau Liverpool itu kemarin tuh sengaja seri mengikuti anjuran dari pemerintah Inggris kata Bang Palen kan. Iya. Menjaga jarak, bukan memperjauh jarak kan gitu. Jadi cukup. Kalau MU seri, kami pun ikut seri kan gitu. Jadi ternyata setelah minggu pekan yang ini, semua balik lagi ke nol. Nggak ada yang berubah. Paling City mendekat ya kan. Chelsea ngedrop kan gitu doang. Ya, Arsenal tetap terancam degradasi. Gitu. Ya, tapi ya itu tadi yang mengikuti anjuran untuk social distancing itu nggak cuma Liverpool, McTominay juga. Iya, Paul Scholes. I think he took the social distancing too literally. Ya, itu kan Scholes ngomong keluar tulisan Scholes kan setelah babak kedua kan gitu. Yeah. Nah, gua kan di break itu kan gue bilang memang itu kesalahan Bruno. Ya, pertama. Kesalahan Bruno karena dia mau nutmeg itu, ya. Nyangkut bolanya, but at least he tried to get the ball. Ya, dia lari. Sementara McTom terlalu santai. Sementara main bola, lu jangan kasih lawan tuh punya ruang tembak. Sama kayak misalnya cewek-cewek yang udah memang gak mau pacaran kayak si Rara, dia gak akan ngasih tuh laki-laki mendekat, ngasih ruang tembak, gak akan. Gitu loh. Karena dia tahu lemah, kalau ditembak jebol. Kayak si Rara tuh ya gitu. Makanya dia selalu jaga jarak sama cowok. Rara nggak ditembak aja udah jebol, Bang. Dia auto jebol. Imannya lemah gitu loh. Jadi ya begitu, lu kasih ruang tembak, selesai. Gitu loh. Terus gue sempat baca juga ada akun luar kalau nggak salah gitu ya. Nge-tweet itu katanya salah Maguire. Sapuan bolanya nggak perfect segala macam karena dia sampai terjatuh. Terus di quote sama Rossi Finza tuh yang di box to box gitu ya. Dia bilang yang di mana salah Maguire paling nggak dia udah mencoba untuk menghalau bola dan sebenarnya jatuh ke kaki temennya gitu loh. But itulah orang kalau mau nyari salah dicari aja tuh salah lu udah diubek-ubek. Ada lebih parah gitu lagi Bang. De Gea pula disalahin. Iya yang gol kedua. Nggak ngerti aku. Kayak mana kau mau nyalahin De Gea kayak gitu? Gol pertama pun itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Itu bagus tendangannya. Kalian bisa memuji Pogba pas waktu dia bikin tendangan kayak gitu. Dan kalian bilang, itu nggak terselamatkan itu kalian bilang kan? Iya. Begitu kita yang digituin, kalian mengharapkan De Gea bisa nyelamatin kayak gitu. Agak ajaib otak kalian. banyak yang nyalain tuh pas di gol kedua, katanya bengong De Gea-nya. Iya bengong. Lu pernah main bola? Jelas deflection. Kalaupun nggak deflected, kalau aku lihat ya kemarin habis replaynya, aku yakin tuh pojok bawah nggak akan sampai juga itu sama De Gea. Iya mungkin. Itu emang bagus. Vardy emang poacher habis lah. Iya poacher lah. Maksud gua balik lagi ke gol si Bruno kan gue langsung nge-tweet tuh kan begitu babak pertama kelar gue bilang ya emang salah Bruno, it's a Bruno's mistake but Scott give space to him to shoot. Suatu hal yang nggak boleh lu lakuin gitu. Itulah kenapa kan gue udah sering bilang ya bahwa satu kesalahan itu mahal harganya gitu loh. Kejadian tuh kemarin dikasih space, shoot, udah gol gitu ya. Terus masuk ke babak kedua, main sih udah lebih enak gitu kan. Terus golnya Bruno juga cakep ya gitu. Tapi balik lagi,
Lu lihat Pogba gimana jalan kaki kan. Yap, jogging gimana lagi, nggak jalan kesel kaki coba? lagi. Gimana nggak kesel coba? Maksud gue terlalu gede kos yang harus lu tanggung gitu loh. Itu ada suara anak bayi. Siapa sih? Dika. Mimin lupa. Oh, Mimin. Nah, terus. Nah, maksud gue itu emang itulah kenapa gue kesel sama Pogba, tidak punya fighting spirit nih orang gitu loh. Tapi udahlah, balik lagi babak pertama, kalau yang gue kan orang bilang kenapa Lindelof taruh bek kanan segala macam. Men, Mourinho tuh pernah berapa kali naruh Lindelof di bek kanan loh. Ya. Dan bahkan di timnas dia main di kanan. Tapi memang itu yang perlu dilakukan oleh karena dia tahu kastanya tuh kencang di kiri. Ada Harvey Barnes. Kan gue udah nge-tweet tuh sebelum kick off gue udah bilang, ini oke nih. Cuma masalahnya gue aja habis nonton gue langsung bilang, gue mau Harvey Barnes, gue bilang. Oh, gue udah lama gitu loh. Itu gue mau banget sama dia, bukan masalah nggak ada AWB. Itu emang jago, itu kelihatan. Ya emang Harvey Barnes jago gitu loh. Cuma masalahnya semalam memang Daniel James ini kan bukan seorang defender. Berapa kali dia track back loh. Dia mundur, ganggu gitu ya. Cuma terkadang emang suka out of position pada saat bertahan. Karena bukan karakteristiknya dia gitu loh. Cuma yang gue sayangin dari Daniel James kemarin, benar-benar gue sebel. Pada saat dia punya peluang umpan sama Bruno, yang Bruno udah lari, nyangkut bolanya. Men, kalau gue bilang memang timingnya sih yang bagus, Bang. Bukan cuma timing. Gini, kalau lu perhatikan kayak mana Cavani ngasih ke Bruno, yang dia kasih itu lebih ke diagonal. Oh iya, lurus ke dalam, masuk ya. Iya, Bruno kan kalau Daniel James dia ke kaki mau nganternya. Iya. Jangan lu kasih bolanya serong begini. Karena kalau lu kasih bola serong, ada kemungkinan temen lu bisa kelewatan bolanya. Atau nyangkut sama lawan gitu loh. Itu yang gue sebel sama dia. Kenapa harus lu ngasihnya serong? Lu harus kasih ke depannya. Karena Bruno akan lari motong dan aduh itu sayang banget loh udah. Itu satu. Kemudian Martial juga ada begitu ke Bruno gitu loh. Yang komentator juga komen kan bahwa intinya kalau nggak salah tuh kemarin ya Bruno sendiri heran kenapa Martial ngasih bola begitu sama Rashford. Udah kelar sama gue. Jadi ya kalau yang Rashford itu ya itu karena lu ngomong gitu gue teringat. Ada orang yang gini, ini sorry gue potongnya itu Bang, mumpung gue ingat. Kalau kalian mau menghina Rashford terserah kalian, ya bani oleh out. Tapi kalau kalian menghina Rashford dan menyangkut-nyangkutkan dengan dia kehidupan sosial dia membantu anak-anak. Oh, itu sih stupid. Satu, kalau bani oleh out di luar aja gue jijik dengarnya. Apalagi bani oleh out yang lokal. Lu nggak tahu apa yang terjadi di Inggris sana. Lu nggak tahu kehidupan anak-anak di Inggris sana. Yang dilakukan dia itu membantu anak-anak sana. Jadi mulut lu nggak usah ikutan ngomongin tentang sosial kehidupan seseorang. Itu yang balik lagi gue bilang. Lu mau bahas bola aja. Nggak usah bahas tentang kehidupan pribadi mereka. Itu satu. Apalagi lu yang nggak tahu sama sekali yang terjadi di sana gitu. Ya, dia bukan cari sensasi. Itu namanya kemanusiaan dia. Jadi kalau lu bawa itu dan menjelek-jelekan sisi kemanusiaan, lu emang lebih rendah daripada manusia. Dan gue sebenarnya malas banget ngomongin ini sama lu. Lebih rendah dari hewan. Iya, lebih rendah daripada hewan. Ya. Jadi itu. Tapi kalau mengenai Rashford yang ketepi sama Mas Michael, Paul Scholes saja sama Savage udah ngakuin. Itu kedengeran, mereka di ujung seberang kan. Kedengeran itu kerasnya bola itu di kuat banget. Savage aja bilang, kalau gua tadi itu patah tangan gua bilang. Bisa patah, iya, bisa patah. Tapi yang gua sayangkan bukan cuma itu, Pet. Satu, sundulan babak pertama. Kedua, Rashford ini memang, nah inilah yang mau gue bilang ya. Sebenarnya United ini punya striker lengkap. Rashford sama Martial itu lengkap. Rashford, power. Yeah. Powerful banget. Bisa dibilang kadang-kadang kayak nggak punya otak. Pokoknya dapat bola dihajar sama dia. Yeah. Sementara Martial, placing. Yeah. Lu perhatiin, Martial tuh paling jago placing bola. Itu yang goal offside-nya juga kan placing. Iya, gitu. Nah, itu beda sama Rashford. Rashford nggak dihajar sama dia. Jadi, in term of penempatan bola, Rashford emang kurang. Ya, menurut gua ya, gitu loh. Mungkin gua bisa salah, tapi ya mungkin gua salah. Tapi yang gua perhatikan Rashford itu memang penempatan bola kurang. Itu jago di Martial. Lu bayangin sebenarnya kita punya dua striker yang komplit. Kalau dua-dua main dengan hati, passionate gitu ya, jadi banget ini bareng, Pak. Karena kan ada kiper yang memang refleksnya bagus. Once lu ketemu bola-bola kenceng, ya refleks bagus itu sangat membantu kiper. Pada saat lu ketemu kiper yang begitu, yang lu butuhkan adalah menempatkan bola sejauh mungkin dari jangkauannya dia.
gitu loh. Sementara ada kiper yang memang lambat, tapi positioningnya bagus. Nah itu lo harus ajar. Lu bayangin kalau dua striker kita benar-benar deadly gitu ya. Enak banget sebenarnya kita udah lengkap banget. Sebenarnya ada kesempatan juga sih Bang. Dengan adanya Edison Cavani ini kan mereka bisa pelajari dari dia. Ini dia. Cavani lengkap. Lu mau hajar bola Cavani jago. Iya. Penempatan posisi Cavani jago. Dan placing bola dia Pak. Benar-benar kelas ini striker. Benar-benar pengalaman. Jadi Cavani ini adalah wujud Rashford sama Martial. Menurut gua. Cuma emang dia udah ketuaan aja. Kemarin kan. Yang dia kan pakai power tapi di placing. Lo Everton, dia taruh di tim jauh. Deng, gitu loh. Jadi yang Bailey ngingetin kan. Iya. Bang. Pana gitu loh. Jadi itu setelah gue pikir-pikir lagi kemarin setelah lawan Leicester gitu ya. Itu dia Rashford tuh dihajar bola sama dia gitu loh. Selalu, sering banget. Ya emang rata-rata sih. Hampir rata-rata. Bisa gue bilang Rashford itu lebih menggunakan powernya daripada ya maaf nih otak untuk menempatkan bola di mana gitu kasarnya ya gitu. Ya kalau lu lihat highlight golnya Rashford yang 50 golnya juga gue yakin kencang-kencang semua itu Pak. Power. Kencang-kencang semua. Ya. Itu padahal lawan yang Michael Nupis kalau dia mau lebih tenang dia nempatin bola, lu taruh ke tiang jauh jadi bareng. Cuma balik lagi kan. Pada saat lu main, keputusan lu ambil tuh sepersekian detik aja tuh yang gue hajar nih, gitu loh. Ya balik lagi ke pengalaman jadinya kan jatuhnya. Iya. Dan memang posisi Michael pas gitu loh. Tipisnya itu memang gue baca kok itu kalau misalnya bisa patah tangan nahan bolanya Rashford gitu loh. Dan udah selesai orang udah apa saja di kita. Gitu. Kipernya itu bukan kiper kaleng-kaleng, Pak. Lu jangan nganggap anaknya Peter Schmeichel itu kiper yang gampang dilewatin. Berkat dia Leicester waktu itu jadi juara kan gitu. Itu bukan dia bukan maksudnya gini. Ya betul ya kayak lu bilang. Ya bukan kiper jelek lah, bukan kiper jelek. Rashford emang terlalu lugu ya kalau gue bilang untuk memilih apakah gue power atau gue placing kan gitu. Tapi balik lagi. Posisinya Schmeichel juga kemarin itu udah membuat dirinya sendiri. Dia maju nutup ruang tembak, Ruang tembak diperkecil sama dia. Dan plus dia juga refleksnya bagus. Jadi ya he's a good keeper gitu. Mau kita bikin apa kan gitu. Ya, cuma ya gue tetap menyesali bahwa harusnya itu bisa gol 2, paling nggak dia bisa bikin hat-trick Rashford gitu. Tapi udah selesai gitu kan. Dan lu baca tweet gue kan, gue bilang pada saat formasi kemungkinannya 2. Kalau menang orang akan bilang bagus nih permainan siapa gitu ya. Tapi pada saat kalah atau pada saat kalah sih gue bilang gitu ya. Orang akan menyalahkan taktiknya Ole gitu loh. Men, gue nggak ngelihat ada yang salah dengan taktik itu. Dengan 3 pemain bertahan dia taruh di jantung pertahanannya dia, lu lihat tidak ada gelandang Leicester yang bisa masuk. Mereka nyoba dari sayap terus-terusan gitu loh. Kenapa? Karena sayap di kiri mereka punya James Justin sama si Albrighton, dua-duanya kenceng, dua-duanya punya umpan silang bagus gitu ya. Di kanan mereka punya James Justin sama Albrighton, di kiri mereka punya Harvey Barnes sama Timothy Castagne. Bagus Castagne nih, gue anjrit gitu, gue suka sama dia. Cuma dan balik lagi memang kayak gue setuju lu bilang, balik lagi golnya Leicester juga semua tuh murni kesalahan MU. Iya. Kita yang ngebuang poin, udah itu murni kita yang ngebuang poin. Bukan karena mereka bisa ngebongkar, bukan karena mereka bagus set play-nya kepada kita, open play-nya bagus. Bagi gue itu benar-benar murni kesalahan MU. Loss sekian detik, lu hilang. Iya, selesai. Dan lu udah nggak bisa nyalain pelatih kalau gitu. Kepada kayak model kayak Jamie Vardy yang benar-benar yang poacher, satu peluang, dia ngebuka ruang, dia nggak ngapa-ngapain lo tuh, dia cuma diem. Kalau lu perhatiin replay, dia berdiri sejajar, abis itu dia mundur doang. Begitu dia mundur, back udah ngasih lepas. 90 menit Vardy hampir nggak punya peluang berarti. Sama kayak pertandingan terakhir musim lalu yang kalah Leicester 2-0. Gitu loh. Cuma memang udah apa saja kan gue bilang gitu. Dan bener kan? Langsung bilang, oh ya salah nih taktiknya, kenapa paksain Lindelof di bek kanan. Men, kalau Vardy nggak bikin gol, diam lu semua, nggak ada lu bilang, oh ini salah oleh nih pakai beknya kanan Lindelof, mainin si Daniel James segala macam, kentut. Yakin gua. Jujur gua I have no problem with Lindelof kemarin. Lindelof solid bagi gua. Cuman ya ketika dia mulai sakit dan makanya akhirnya cedera kan. Bagi gue ya, lu nggak bisa paksa juga. Fisik lu udah mulai ngedrop ya. Mau gimana lagi kan gitu. Terus ada yang bilang lagi, lu dia pakai kata jual.
Itu yang gue jadiin bahan bulian. Lu bilang lu jual pemain Diego Dalot ke Milan, sementara lu nggak pikirin. Itu gue baca. Gue bilang pertama, dia on loan. Orang kalau di on loan itu adalah untuk mendapatkan pengalaman di first team, regular play. Tiap minggu bisa main. Supaya ketika dia balik, dia udah bisa terbiasa kan gitu. Jadi advantage buat kita yang minjemin. Semua dipinjemin. Bukan berarti kita ngebuang dia karena nggak tahu cara makainya. Justru karena Ole tahu, ini orang punya kualitas, tapi gua nggak mau gambling dengan dia tiap minggu dengan kondisi liga seperti ini kan gitu. Mending gue lempar dulu ke liga yang lain, yang mau pakai dia, yang bisa menjanjikan dia setiap minggu main, dia balik-balik. Insya Allah mudah-mudahan kalau Tuhan menghendaki, dia punya pengalaman baru dan dia siap untuk jadi first team kan gitu. Iya. Makanya jangan FM terus kalian. Beckham aja dulu dipinjemin, Wak. Iya. Beckham dipinjemin. Scholes juga pernah dipinjemin, Pak. Lu sebutlah. Pemain mana yang nggak pernah, maksudnya kecuali Cristiano Ronaldo atau yang kayak gitu ya, itu kan karena pembelian kita, tapi pemain dari grassroots-nya kita rata-rata dipinjemin kok. Itu Lord Lingardinho. Dan banyak. Ya, Zaha juga pernah dibalikin ke si Peles buat dipinjemin kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Zaha memang lagi sama mereka gitu. Kita pinjemin. Ya emang gendangnya 2 kalau. Iya gitu. Jadi maksud gue itulah kan selalu pada saat hasil tidak berpihak akan teriak, ini gini gitu loh. Kalau gue sih udah di titik yang udah memang ini fair result karena lu bikin sulit diri lu sendiri. Lu dihukum, you get punished for that. Selesai gitu loh. You get punished for that, for your recklessness. Gue nggak bisa komplain. Ya paling kalau gue komplain tadi, kenapa Scott nggak mau nutup? Kedua, kenapa Pogba nggak mau ngejar? Itu komplain gue. Dan ya kenapa Rashford tidak bisa golin peluang mateng? Itu aja 3 kalau mau gue komplain. Mungkin tapi gue komplain yang satu lagi itu adalah Pogbanya itu. Ya itu dia. Kalau gue 3 yang gue komplain. Gue pribadi sih ngelihatnya kalau memang lu mau mainkan pemain box to box lagi ya, masih ada VDB sih. Cuman ya gue pasti mikir Ole has his reason lah bagi gue. Tapi pas waktu gue ngelihat track back-nya masih kayak gitu, bla. Paling itu. Cuman maksudnya secara taktis, secara apa yang Ole turunkan, I have no problem. Gue cuma nulis pas waktu gue lihat line up, RWB Daniel James. Nah ini nih. Adik gua. Gol itu usaha dia loh. Jangan ada yang berani marah loh. Gol itu usaha dia loh. Dia kasih umpan ke Bruno tuh memang supaya pemain Leicester kaget. Dia ngasih sengaja tuh kayak gitu. Tapi gue sur omongan Bruno. Did you see my fucking assist? Did you see my assist? Kalau bolanya gampang, Bruno akan nahan dulu, mungkin pergerakan udah kebaca. Gitu. Ini kan insting. Tahu kok jawabannya James. Kau dengar kan jawabannya si Rashford? Waktu dia bilang, "Did you see my assist?" katanya kan. It's beautiful kata Bruno kan. Rashford dengan tenang, it's SHIT katanya kan. It's gitu. Tapi ketawa. Tapi bagi gue berarti chemistry di ruang ganti itu benar-benar senyaman bagus. Mereka bisa bercanda gitu ya. Iya, bercanda. Yang si Scott McTominay ditepuk kepalanya. Ya, itu yang sebelumnya. Ya, itulah si Bailey bilang, mana? Iya. Happy. Mereka happy. Itu lagi, ini benar-benar happy camp. Gua makin yakin bahwa ya kita nggak tiba-tiba muluk-muluk kita ngejar title challenge gitu, nggak. Oh, enggak. Cuman let's be realistic juga. Komentator sekalipun di sana, ya, semua udah mengatakan, Ole has been proving us wrong. Dia tiap minggu Ole sudah membuktikan kita salah. Terlalu cepat kita menghina Ole. Bahkan sekarang balik lagi, mereka mengatakan, mungkin kita salah menilai Ole selama ini. Itu bagi gua fair. Kenapa? Mereka masih tetap pada prinsip mereka yang dulu-dulu, mereka nggak mengubah sistem pendapat mereka, tapi mereka mengakui progres itu ada kelihatan. Lah kita dari 15 sekarang kita cuma selisih 5 poin dengan 1 game in hand. Kan gitu. Jadi it's a progress. 1 game in hand that should be 2 point. Kalau semalam menang. Itu yang gue sayangkan. Kesel banget gue. Sekarang kalau kalian mau hati-hati, nggak usah mikirin Chelsea, nggak usah mikirin Tottenham, pikirin Aston Villa, Pak. Mereka 2 game in hands, itu dua-duanya menang. Lewat dua-duanya. Jangan langsung posisi 1.
Dan kemarin mainnya 10 pemain, Pak, anjrit. Aduh. Asal mereka bisa konsisten, gokil itu Villa. Parah. Kalau MU mau title contender, mau mencoba musim ini, dan sekaligus mengganggu Aston Villa, beli Jack Grealish deh, udah. Mau berapa dimintanya, bayarin aja. Mau lu nanti bayarin aja bangku cadangan terlalu deh. Udah, selesai itu Villa. Tapi ya udahlah. Jadi maksud gue lawan Leicester kemarin, gue gregetan karena peluang yang terbuang. Akhirnya lu dapat punishment for that gitu. Kemudian pemain yang apa ya, kurang aware lah gitu loh. Scott yang segitu bagusnya main waktu lawan Leeds kemarin tuh kayak habis bensin. Mungkin kayaknya juga semua kali. voucher. Mungkin kalau fitnessnya dia juga kali. Ya itu dia makanya kan. Kayaknya semua cheatnya dipakai. Kalau main game kan semua cheatnya dipakai lawan Leeds. Udah habis cheat lu udah nggak ada lagi nih pada saat lu ternyata ibarat main Street Fighter, lu ketemu Bison nih. Game terakhir lu udah gak punya apa-apa gitu, kelar lu jadinya gitu. Itu Scott McTominay. Kalau zaman Winning Eleven, Pak. Ya. Zaman Winning Eleven, dia itu udah tanda panahnya ke bawah warna biru. Udah ke bawah, udah putih. Bukan biru lagi. Putih nggak bisa lari lagi, Pak. Ini biru, masih bisa lari dikit. Oh ya, oke. Iya. Udah bukan panah hijau. Jadi paksakan maksud gua kali, karena udah nggak ada opsi lain mungkin. Ya, bukan nggak ada opsi, maksudnya dan ini satu ya gue lihat. Fred juga kemarin main tuh agak lambat. Ya. Menurut gue mungkin itu instruksi Ole. Banyak kalau lu tonton ulang beberapa kali pada saat Fred punya bola, dia pegang bola gitu ya, dan dia bisa drive bola itu ke depan, lambat banget dia passingnya. Nah, tapi yang gue baca adalah mungkin ini strategi Ole, Pat. Nggak, dengar dulu. Kenapa? Karena Ole mencoba memperlambat tempo. Kenapa? Karena lu belajar dari City, kemudian siapa lagi, Spurs yang dihantam Leicester ini pemainnya kan cepat-cepat. Kan tadi gue udah bilang, di kanan Justin sama Albrighton, ada Harvey Barnes, ada si Kastanya, kemudian Tielemans juga kencang. Vardy lu nggak usah lu ragukan lagi ya cepatnya kayak apa ini orang. Jadi maksud gue yang Ole ini belajar bahwa City habis-habisan untuk kena serangan balik kemarin waktu lawan Leicester. Pun Spurs, ya kan? Spurs Mourinho coba main lambat, akhirnya kebobolan juga gitu loh. Nah, yang dilakukan oleh Ole kemarin, dia coba memperlambat tempo. Kalau gue lihat memang transisinya lambat banget, Pet. Lambat banget transisinya. Karena mungkin ngeri dapat counter attack. Karena dia tahu di kanan gue nggak kuat nih. Gitu loh. Walaupun gue punya pelari semodel James yang bisa track back, tapi dia bukan posisi naturalnya defender gitu loh. Itu yang kalau gue lihat. Lu tonton ulang deh. Berasa banget tuh agak lambat tempo yang dimainin sama United. Beda kayak lawan Leeds. Ya gue rasa ya karena Ole berpikir kalau ini gue gas terus, kelar gue. Pasti gue habis kena serangan balik gitu loh. Gua kalau itu mungkin Ole yang punya cara mau mainkan memperlambat tempo segala. Sebenarnya karena lu ngomong ini jadi teringat gue kena satu lagi yang gue sebel banget lihat pertandingan kemarin sebenarnya. Bukan masalah taktik, bukan masalah passing, akurasi. Itu dia. Ada satupun yang passing akurasinya itu jelas. Babak pertama jelek banget passingnya. Hancur. Cuma 80% kalau gue nggak salah ya, passing akurasi. Leicester tuh 83 kalau gue nggak salah gitu loh. Itu karena gini. Gue lupa ibarat kata gini, ya. Ibarat kata gini, ini mobil kencang, ya mobil balap, lu suruh jalan pelan, nggak enak kan? Salah masuk gigi, Bang. Salah masuk persneling, tau nggak? Salah masuk gigi. Ibarat kata gini, lu punya mobil kencang nih, Porsche atau apalah gitu ya. Terus lu nggak bisa pakai mobil ini secara optimal, jalannya pelan, kena macet, kan nggak enak jadinya, useless gitu loh. Betul. Itu yang gue lihat gitu. Kemarin tuh ada, gue lupa pundit yang mana yang ngomong ya. Dia ngomong, how is it possible that the same team that defeated 6-2 Leeds United, yang begitu indahnya kemarin main passingnya bagus semua rapi, bisa-bisanya passingnya seperti ini sekarang ini gitu. Dan bagi gue itu fair criticize untuk ke timnya Ole. Kok bisa tim lu 1 minggu begitu rapinya passing-passingannya, ini kemarin benar-benar kayak belum pernah main bareng-bareng semuanya. Itu dia. Menurut gue karena dipaksa bermain lebih lambat, Pet. Karena biasa kan gitu dapat 1-2 dang lu passing, 1-2 lu passing gitu. Ini kan lu tahan dulu gitu loh. Kagok kan, ruang lu udah sempat ditutup segala macam, passing lu pasti kepotong gitu. Lu tonton ulang lagi deh. Kalian nonton ulang lagi deh. Babak pertama terutama, itu kelihatan banget transisi United dari bertahan ke menyerang lambat. Fred berapa kali dapat bola dari tengah tek tapi lambat banget dia ngasihnya. Gue aja gergetan. Kemudian setelah gue pikir, oh iya, Ole mungkin berkaca dari City, Spurs yang kalah sama Leicester, dan Leicester punya pemain cepat. Jadi
Ini mungkin resiko yang diambil. Dan balik lagi, sampai menit 85, it works. Gitu loh. Dan kenapa mungkin dia masukin Pogba? Karena Pogba kan jagonya memperlambat tempo, Pet. Itu bukan jagonya memperlambat tempo. Udah otomatis, Bang. Kalau kata anak Mobile Legends, itu dia auto lose. Ya, maksud gua, Pogba itu kan memang yang modelnya suka lambat. Pogba itu orang yang senang memperlambat lah. Nahan bola, muter, segala macam. Lu bayangin kalau emang dia mainin VDB, dia mainin Van Dijk kan ngomongnya lari ya, gitu loh. Box to box Passing, pass and move gitu loh. Jadi pada saat memang dia ganti James dengan Pogba, secara taktikal keputusan itu udah tepat. Cuma memang Pogbanya yang belum bisa berubah. Yang harganya jadinya mahal kita bayar gitu. Itu loh menurut gua. Jadi di luar yang lain sih ya udah ya gitu. Menurut gua memang udah apesnya aja, karena kalau sampai tidak ada gol dari Vardy, semua akan muncul puja-puji nih. Oh ya mantap nih, berani nih mainin ini, berani mainin. Oh Pak, berani ya Ole mainin James di kanan. Udah pasti itu begitu. Tapi ya udahlah, gitu. Udah selesai kan. So kalau lu BBM sama Ole nanti malam, gue titip pesan. Tolong Edison Cavani dimainin aja, gue udah mulai jatuh cinta banget sama dia. Jadi lu bilang mainin aja, nggak ada alasan tuh udah tua, lari lambat atau apa. Jamie Vardy juga lambat, udah tua. Gini, Pet. Udah mainin aja terus tiap minggu. Gini, itu gue udah ngobrol sama Ole. Ya. Vardy udah tua, masih kencang. Week in, week out dia main, Pet. Ya. Cavani 6 bulan tidak main bola. Nah, makanya kasih aja mulai, paksain dari sekarang. Terus kalau tiba-tiba dia cedera, perpanjang giga lo. Otak dipakai. Perpanjang giga lo. Perpanjang giga lo. Jadi kalau gue sampai saat ini masih setuju biarin Cavani tidak sering menjadi starter, lebih bagus dia main dari bangku cadangan gitu ya, karena proven kan. Pas dia masuk ke bangku cadangan secara psikologis itu kan mempengaruhi back lawan, anjing yang masuk Cavani gitu loh. Lu jiper. Ya kan? Itu loh, itu efek psikologis yang mencoba diberikan oleh ke lawan-lawannya gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan Cavani juga akan main dari awal gitu. Cuma kalau lu berharap dia main week in week out, kayak menurut gua agak berat sampai mungkin nanti di Januari gitu kali. Karena dia begitu masuk kemarin efektif banget, Bapak. Emang hampir sebagian besar setiap dia masuk emang efektif gitu loh. Cuma puas gua lihat MU kemarin begitu dia masuk. Yolo, berubah banget. Apa bedanya sama Ole? Ole juga setiap masuk dari bangku cadangan suka efektif. Terus lu minta Ole jadi starter terus-terusan dulu. Udah ada York, udah ada Cole. Kalau itu gue nggak berani minta starter. Bukan apa-apa. Nggak sopan nama Dwight York sama Mandiko. Nah, ini memang nggak adil sama Teddy Sheringham. Sekelas itulah dulu MU. Ya, cuma sekarang kan belum tentu. Karena memang sebenarnya kayak tadi gue bilang, dua striker unit ini lengkap, kemampuannya saling melengkapi. Cuma masalahnya satu suka agak males-malesan. Tapi Martial sendiri 2 pertandingan terakhir 3 assist loh. 3 assist gitu loh. Jadi mudah-mudahan bisa terus berubah, getting better lah gitu. Dan besok Rabu dini hari kita ketemu lawan yang kita nggak pernah kalah ini. Udah 4 pertandingan di Liga. Mau Wolves. 4 pertandingan terakhir kita nggak pernah menang. Rob Blanchett ngomong. Wolves lawan si ini mainnya ya kayak Wolves, tapi kalau udah ketemu sama MU tiba-tiba berubah menjadi Barcelona, prime Barcelona. Entah kenapa Wolves kalau ketemu MU berubah jadi prime Barcelona. Terakhir kita ngalahin Wolves tuh Piala Liga kan musim lalu. Sebelum di IPL sendiri seri itu 2 kali gitu. Ya, FA Cup, kok Piala Liga ya. FA Cup gitu loh. Sementara di Liga sendiri, di IPL sendiri 4 pertandingan terakhir nggak salah kita nggak ada menang. 3 kali seri, sekali kalah kalau gue nggak salah ingat gitu loh. Bahkan musim lalu juga lagi di sini tahun lalu. Ya itu dia gitu loh. Kan nggak ada menangnya gitu loh. Nah, bahkan musim lalu pada saat main di Old Trafford seri 1-1 sih ingat gue gitu loh. Nah, Wolves sendiri sekarang unpredictable nih tim. Bisa seri lawan Spurs atau apa, tapi bisa kalah lawan Burnley gitu loh. Kan nggak bisa ditebak gitu. Sementara kalau gue ngelihat sepeninggal si Diego Jota sama Jimenez yang cedera gitu ya. Iya, Jimenez kan barusan gue bilang Jimenez yang cedera. Sebenarnya kekuatan Wolves ini jauh berkurang. Cuma gue nggak tahu, ini tim alot aja gitu loh. Kadang-kadang kalau emang anginnya lagi bagus, buset dah Pak, susah banget ngalahinnya. Plus kalau Rui Patricio lagi in his good form, jago banget rasa gua Rui Patricio itu. Tapi ada senjata rahasia kita kali ini. Kita ada Bruno Fernandes.
Tahun lalu nggak ada. Ntar dulu, bukan masalah permainannya. Bisa ngerti bahasanya, Pak. Sama-sama orang Portugis. Men, musim lalu. Kalau bisa pakai bahasa Portugis, aku udah ngerti. Men, Bruno Fernandes memperkuat United musim lalu seri 1-1 kita. Main di Old Trafford. Januari Bruno datang, kita ketemu Desember. Men, gimana? Home and away. Gimana sih? Main di Old Trafford seri 1-1. Iya. Ya. Main di Old Trafford seri 1-1. Jadi kalau bahasa kok kayak gitu ya nggak jaminan gitu loh. Bukan lawan serius sekali hidup kau. Nggak bisa, udah mesti serius nih sekarang. Soalnya title contender. Serius sekali hidup kau. Mentang-mentang udah sukses kok kemarin yang ngebelain Arteta. Jadi, makanya cukur ya. Makanya cukur ya. Ya. Makanya cukur. Paham kan sekarang kan gitu loh. Jadi Arteta aman, sampai saat ini aman gitu loh. Tenang. Yang lucunya lagi adalah ada yang ketok-ketok pintu. 2 pintu diketoknya langsung. Tim London. Allegri ketok 2 pintu langsung. Lampard dan Arteta. Lampard lagi nego angka sama aku. Oh gitu. Itu kemarin ya. Jadi kemarin waktu yang di jebret media di DPI kita ada live ini ya, live Nobra. Ada satu fans yang bilang udah Lampard mesti out gini-gini. Kenapa out? Ya nggak ada perubahan gini. 4 kali kalah kalau nggak salah ya dalam 5 pertandingan terakhir, terus lu langsung bilang out gitu loh. Gue tanya, pada saat musim lalu Lampard dengan pemain yang ada tanpa beli pemain bisa bawa Chelsea lolos ke Champions, emang lu nggak senang? Dia diam. Giliran sekarang beli pemain sampai 6 apa 7, terus mulai terseok, terus langsung teriak-teriak out. Nah, itu begitu fansnya sekarang. Sama Bang. Kayak yang musim lalu, lihat dong, Arteta bawa piala. Sekarang Arteta out. Ya, gimana? Out. Jadi maksud gue gini loh, gue bilang alasan kalian sebenarnya satu, kalian udah terlalu mabok dengan yang namanya romantisme masa lalu. Mungkin tim lah kalian lu juara bla 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 bla. Plus kalian takut ini diledekin. Karena kalau tim lu kalah kan mungkin lu diledekin sama temen lu. Mental lu mungkin nggak kuat. Lu lempar itu ke tim yang lu dukung gitu. Nggak bisa gitu, Pak. Itu poin yang paling benar itu. Kau ngomong kayak gitu, aku langsung kepikiran kan. Sekarang gini kawan-kawan, kayaknya aku sudah mengambil kesimpulan. Itu Bani Ole out, si bolot-bolot itu bukan cinta MU. Takut dibully. Ya. Itu dia. Itu doang. Mentalnya mental ini, mental petai ayam. Mendukung MU pun kayak tai ayam, panas-panas tai ayam tau kalian kan? Untuk menghadapi ledekan mereka gitu loh. Jadi maksud gua ya emang itu dari risiko gitu. Langsung enggak, ini mesti out nih Lampard. Kenapa mesti out? Gue bilang, iyalah nggak pernah menang gini. Lah, kemana lu pada saat musim lalu Lampard dengan skuad apa adanya, nggak bisa beli pemain terus bisa bawa Chelsea masuk ke Champions? Gue bilang, oh iya kan gini lah. Lu bayangin sekarang pun pemain yang ada kayak Ziyech dia nggak bisa pakai optimal. Dan mungkin lu tahu gimana Roman kalau udah beli si A dia mesti main. Dulu Shevchenko dibeli Roman karena dia mau lihat Shevchenko jadi bintang di Chelsea. Ya, itu yang tapi kan nggak bisa. Itu yang membuat Jose Mourinho akhirnya kena pecat kan? Karena Jose nggak mau memainkan Sheva gitu. Nggak bisa, nggak sesuai dengan skema gua gitu loh. Iya. Nah Werner dulu kan memang sekarang Drogba minded banget. Iya gitu. Jadi maksud gua itu nggak bisa begitu gitu. Lu tunggu aja proses. Tapi ya mungkin wajar umur lu mungkin masih anak-anak cemen kali ya, umur 24, 25 yang masih silau sama ini mesti gini nggak bisa. Seiring bertambah umur lu akan semakin dewasa menghadapi yang namanya nih, proses gitu. Kalau lu ngomongin Chelsea kayak gini, gue jadi pertanyaan. Itu antara memang pembelian Ziyech dengan flops atau memang Lampardnya yang terpaksa karena Roman nyuruh mainin, atau memang Lampardnya yang buta? Karena bagi gue tuh ya Abraham yang kayak gitu itu masih jauh lebih bagus sih. Dan lebih efektif. Kalau Ziyech sih bagus. Ziyech bagus, cuma kan cedera aja gitu loh. Sama adaptasi kan susah, Pet. Ya lihat kayak Werner sekarang gitu. Jadi udahlah selesai di Chelsea, gue mau fokus ke Wolves. Gue rasa lawan Wolves nanti gawat. Kalau misalnya Lindelof masih cedera, ya harapan lu tinggal di Bailey sekarang. Kalau misalnya pun AWB masih cedera, bisa jadi Ole akan mainin taktik yang sama kayak lawan Leicester.
3-4-1-2. Cuma sekali ini center half-nya itu Luke Shaw, Bailey sama Maguire. Di kirinya Teles, di kanannya Daniel James. Bisa jadi seperti itu. Fred McTominay tetap, Bruno tetap, itu kemudian juga Martial sama Rashford. Gue agak ngerti kenapa dia pakai Daniel James di sebelah kanan right wing back, karena dia bisa memanfaatkan perubahan formasi ketika menyerang, dia berubah. Nggak kepada 3-4-1-2. Ya, 3-4-1-2. Pokoknya kalau dia mau berubah jadi offense, dia bisa berubah jadi 4-3-3 malah. Yang kemarin itu 3-4-3. Kalau dia mau berubah jadi offensif jadi 3-4-3 gitu. Itu gue ngerti. Cuman resikonya kemarin kan Daniel James sudah kelihatan nih agak rapuh jadinya kan. Kalau gue sih lebih prefer, jujur aja gue lebih prefer secara natural posisi. Iya, antara lu mainkan Axel atau Tifosi. Fosu-Mensah. Iya. Ya mungkin kalau misalnya Ole pakai 4-2-3-1 ya antara Tuanzebe atau Fosu-Mensah akan main di kanan karena wing kirinya Wolves tidak sekencang Leicester ya gitu. Betul. Tapi kalau misalnya dia mau lebih aman gitu ya, mungkin dia akan pakai 3-4-1-2 lagi gitu dengan ya feeling gue Luke Shaw, dan Luke Shaw tuh bagus banget main kemarin. Gue suka banget. Gue suka bagus banget. Well, Leicester Luke Shaw tuh main bagus gitu. One on one-nya tuh nabrak langsung dapat bola. Yang paling gue senang dari Cavani kemarin jadi teringat juga gue gara-gara kan benar gue bilang. Smackdown kan? Sabrak. Ya. Dan ini kan gue pernah bilang di episode kita bahwa kedatangan Alex Telles justru membuat Luke Shaw main jadi lebih bagus. Lu lihat aja crossing-crossingnya dia sekarang. Ya. Jadi emang butuh ada yang ganggu lu di belakang nih, yang bikin lu gak nyaman segala macam gitu loh. Ada yang begitu kan gitu. Jadi nanti lawan Wolves gue rasa kalau memang Lindelof masih cedera dan kabarnya kan bisa jadi operasi itu surgery ya. Ya. Menurut gue akan lebih aman kalau pakai 3-4-1-2 lagi. Ya kalau bahkan kalau misalnya lu memang khawatir dengan Daniel James, kemampuan bertahan dia, ya udah lu pakai aja either Tuanzebe atau Fosu-Mensah yang di kanan gitu loh. Ya. Cuma memang pasti sisi ofensifnya tidak sekencang Daniel James gitu kasarnya. Ya. Kalau James kan emang dia cepat gitu, walaupun emang beberapa passingnya suka reckless, keputusannya suka salah gitu ya. Tapi paling enggak dia lebih menakutkan pada saat nyerang dibandingin Axel ataupun TFM kan gitu. Ya, itu sih menurut gua. Untuk striker sih tetap Rashford sama Martial sih, nggak akan diganti. Kasian dong Greenwood. Ya Greenwood kan belum tahu dia cedera apa nggak, kan Mar juga nggak ada kalau nggak salah gua. Iya. Gitu. Itu jadi, nah ini gue ingetin lagi sekali sama lo, Februari kita main lawan Wolves 0-0 main di Old Trafford, itu Bruno udah main. Jadi kayak tadi lu bilang enggak kan ada Bruno sekarang, ya musim lalu juga Bruno udah main gitu loh di paruh kedua musim pada saat lawan Wolves gitu. Itu aja sih rasa gue. Apalagi Wolves juga baru seri sama Spurs. Yang gue takut dari Wolves sekarang tuh cuma Pedro Neto. Oke. Pedro Neto itu lagi bagus. Itu bagus. Bagus sih, dia bagus. Mudah-mudahan aja sih dia nggak dapat angin nanti pada saat lawan kita besok. Itu aja sih. Kalau udah lawan MU, Bang, Wolves itu udah pasti berubah. Yang kalau lawan tim-tim lain, gigi taringnya itu cuma ditunjuk-tunjukkan. Tapi kalau udah lawan kita gigit, nggak enak ya, gitu. Ya mudah-mudahan besok kita bisa gigit back yang lebih keras. Aku gitu. Pakai prinsip aku masa muda aja. Apa? Anjing menggonggong, gigit aja dulu ekornya sekali, pasti lari tuh anjing. Paling kalau dibilang gila kan gitu. Ya. Anjing menggonggong, lemparnya pakai batu bata, lari itu dia. Jongkok aja kau, kabur itu. Ya jongkok, kabur dia betul. Itu aja, oke? Sip. Patrick mau bawa jalan-jalan di country. Happy birthday ya buat May and beloved wife. Ya, thank you. Happy birthday juga buat Ael. Bang Fuad hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun. Dan begitupun dengan anaknya Patrick hari ini, Ael berulang tahun. Jadi 3 keluarga di Porosalang tuh berulang tahun. 3 keluarga Porosalang hari ini ulang tahun. Gila ya. Gila. It's by accident semuanya. Ya, gua kenal dia nggak tahu anaknya tanggal lahirnya berapa gitu loh. Desember banyak. Ya. Pak Prot juga tanggal 11 ya kan? 11 kemarin. Ini tanggal 12. 11 12. 28 ada 3, 5 men. 28 3 langsung kan. Gokil. Keluarga Porosalang banyak di bulan Desember. Iya. Month of Bless.
Ya, berarti gue harus bikin anak di bulan Maret. Kenapa mesti nunggu-nunggu? Ya enggak dong. Nggak bisa juga kan. Acaranya belum sah kan. Udah dengar kalian kan? Kalian udah dengar kan apa niat dia? Ya. Kalian hitung aja nanti udah. Ya, kalian udah tahu dia Patrick kayak apa. Oke? Udah. Gua janji mau ngasih tantri itinerary di Medan karena Patrick loak kali, dia nggak ngerti dia di Medan tuh ada, padahal dia longor. Jadi hari ini gue mau bikinin itinerary buat tantri supaya dia jalan di Medan, makan segala macam. Itu aja. Dan buat kalian yang mau kayak mana aku nggak longor. Kayak mana? Ya kan. Yang nemenin aku di sini Satria. Makin longor jadinya. Udah. Thank you udah selalu menonton Porsalang. Terima kasih. Oh ya, gue mau mendoakan lekas sembuh buat Fahri Muafiki. Dia itu penonton setiap Porsalang juga. Lagi isolasi mandiri. Oke. Good luck my friend. Jadi kebetulan dia beli kaos FCL lagi kemarin. Dia selalu beli. Udah 2 kali dia beli, apa 3 gue lupa. Ini yang keempat juga dia beli. Dia pesan terus dia cerita. Hiburan gue ini bang. Dia capture episode Porsalang yang 2 episode sebelum ini kalau gue nggak salah. Hiburan gue ini bang. Gue lagi isoman gini. Waduh. Ini bikin gue terhibur. Gue ketawa-tawa. Dia bilang. Ya gue bilang. Ya stay strong. Stay safe. Mudah-mudahan lekas negatif lah. Gitu. Namanya Fahri Muafiki. Banyak doa, banyak istirahat, makan obat-obat yang dianjurkan. Kita selalu dari kami semoga segera diberi kesembuhan dari COVID gitu. Dan buat kalian yang lain stay safe. Kalau nggak perlu nggak usah keluar beneran. Nah, kalau nggak perlu kali nggak usah lah kalian paksain. Jangan. Pokoknya semoga semua yang nonton Porsalang juga selalu sehat. Ya, dijauhkan dari corona. Kalian dan keluarga dan juga kerabat. Oke, gue Fuad. Gue Patrick. Thank you very much. Bye. After the game. Bye. Bye.